Halo Ikamans Lovers, udah tahu belum kalau kita punya alumni yang mempunyai sekolah RB Al Kausar, dia ternyata sekolah formal loh. Ini kita ketemu langsung sama ownernya. Halo, langsung balik dia. Oke, penasaran ya mau tahu tentang RB Al Kausar? Yuk kita sama-sama cari tahu di sini. Oke, jadi Kakak Aisyah mau tahu apa nih Kakak Aisyah? Oh banyak dong, kita pengen tahu tentang profil sekolahan kakak seperti apa. Boleh, terus visi misinya kakak untuk mendirikan RB itu untuk apa? Boleh, gitu boleh. kan pasti banyak dong motivasi untuk mendirikan RB tersebut. Siap. Oke, gini. Jadi sebenarnya sih sebenarnya RB itu adalah rumah belajar. Jadi rumah belajar saya beri nama Al Kausar. Masya Allah. Kenapa sih Al Kausar? Karena harapan saya seperti telaganya Rasulullah nanti di Masya akhirat, telaga Allah. Kausar. Jadi Luar biasa siapapun sekali. yang nanti meminum atau datang ke sana dia tidak akan kehausan. Barakallah. Jadi gini Kak, RB itu dimulai dengan menampung anak-anak yang tadinya terancam putus sekolah. Wow, Masya Allah. Gitu. Jadi ada satu sekolah yang memang bisa dibilang tidak siap sepertinya untuk mendirikan satu sekolah, dan hingga akhirnya mereka itu memindahkan sekolahnya. Jadi anak-anak yang memang di situ di dalamnya ada yang ABK, ada yang memang ekonominya menengah ke bawah, terus ada yang memang nggak sanggup untuk pindah ke sekolah yang lebih baik seperti itu. Dan akhirnya pilihan terakhir hanya sekolah SD negeri yang ada di sana, gitu. Dan poinnya adalah ya kan nggak salah lagi ya kan di daerah itu masih namanya beli kursi lah atau apa gitu. Jadi, modalnya lumayan lah ya kayak. Jadi walaupun sekolah SD negeri ya itu mah udah bukan barang baru lagi gitu ya. Jadi disitulah akhirnya saya berpikir apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan untuk istilahnya menampung anak-anak ini, mengawali dengan itu gitu ya. Dan akhirnya saya mencoba nih merangkul mereka, terus mencarikan jalan keluarnya. Dan awalnya pun memang ada satu guru yang memang siap untuk menampung mereka gitu. Jadi saya mewadahi ada satu guru yang memang backgroundnya pendidikan, nanti mereka yang ngurus nih, saya hanya bantu manajemen. Tadinya seperti itu. Dan akhirnya setelah saya coba jalani, sudah bikin proposal, terus kita sudah pendekatan dengan pengurus wilayah di sana ya, ada RT, RW, bahkan kita coba carikan tempat. Nah, ketika sudah dapat, tinggal deal untuk kita berkumpul musyawarah bersama. Ternyata gurunya hilang. Wow, itu perjuangan sekali berarti ya Kak ya, untuk jadi ngebangun gurunya hilang itu. tiba-tiba, yang tadinya udah ngasih Sherlock, alamat rumah, udah apa, sampai akhirnya saya penasaran, saya datengin karena memang udah kadung ngomong sama RW di sana gitu ya. Akhirnya saya datengin, tahu nggak sih ternyata hilang. Oh my Gak ada God. kabarnya. Dan akhirnya saya bingung nih, anak-anak sudah ditampung, orang tua murid sudah percaya sama kita. Akhirnya kan nggak mungkin saya harus mundur. Betul. Ibarat kata udah nyebur sekalian gitu ya. Akhirnya ya sudah saya jalanin, mau nggak mau bingung dong, karena kita bukan basic di pendidikan gitu ya. Karena basic saya bidan gitu kan. Saya bidan dari tahun 2008 yang memang selama itu saya banyak langsung di lapangan gitu, menyelesaikan, mendampingi anak-anak yang bermasalah, termasuk khususnya anak-anak remaja ya, kayak contohnya mungkin hamil di luar nikah gitu kan. Terus yang saya pernah dulu praktek 2011 itu, yang datang ke tempat praktek saya anak SMP kelas 1. Itu sudah hamidun itu sudah Kak? hamil di luar Wow, nikah Masya Allah, gitu ya. itu ngeri banget ya. Dan akhirnya datang ketemu saya, negosiasi, ngajak orang tuanya, dua-duanya saya panggil ya, sempat ribut itu di tempat praktek saya gitu kan, waktu itu di Jakarta Pusat di Kemayoran. Nah di situ akhirnya karena saya berpikir di lapangan ini saya banyak juga menghadapi anak-anak yang narkoba gitu ya, anak-anak yang kenakalan remaja yang bisa dibilang kenakalannya itu udah melampaui anak-anak normal gitu ya. Akhirnya saya berpikir ya Allah, saya bisa berbuat apa, karena saya juga di satu sisi karena saya bidan, saya punya tanggung jawab moral terhadap mereka untuk bisa membersamai pendampingan mereka. Gimana caranya mereka ini nanti bisa siap untuk jadi orang tua gitu ya. Dan akhirnya terbentuklah rumah belajar. Kenapa saya pakai nama rumah belajar? Karena saya nggak kepengen kalau pakai kata sekolah itu ada batasan usia dan batasan waktu. Misalnya SD itu hanya 6 tahun, SMP hanya 3 tahun. Nah, rumah belajar itu nanti buat tempat atau wadah pembelajaran bagi siapapun. Itu nanti sistemnya sekolahnya sesuai dengan yang normal kah? Itu atau dia. Bagaimana? Alhamdulillahnya nih Kak,
Itu di luar pemikiran Perkiraan ya? saya gitu ya. Oke. Ketika saya berpikir ini, ternyata Allah kasih jalan keluar gitu Masya ya, Allah. kasih jalan keluar. Tadinya ketika saya mencoba menawarkan menginduk kepada satu sekolah, gitu kan, mereka hanya minta kelas jauh. Gitu. Kita jadi kelas jauh buat mereka. Jadi SDIT di sini seperti apa, di tempat saya juga harus sama. Nah, dan saya hanya sebagai penanggung jawab saja. Dan akhirnya ketika saya jalani sebulan, karena waktu itu bulan Oktober tahun kemarin gitu ya, jadi RB ini sekarang baru berusia 7 bulan. Wow, Baru masih 7 muda bulan. banget Masih ya. muda banget Bakatnya itu. baru lahir nih, bakatnya nih ya. Betul, Masih di kandungan maksudnya, belum muncul. Kalau ibarat kata Bu Bidan ya, masih Iya, dalam betul. kandungan ya guys. Jadi akhirnya di situ ketika saya coba ngobrol empat mata dengan kepala sekolahnya, kita ngomong baik-baik, dan akhirnya mereka interest sekali, antusias Masya Allah, sekali. iya. Dan akhirnya mereka bilang, Bidan Nawa, ya sudah kalau kayak gitu, Bidan Nawa bikin kurikulum sendiri, bikin program sendiri, nanti urusan ijazah anak-anak, urusan kedinasan anak-anak, dapodik anak-anak nanti sama saya. Itu sulit nggak sih Kak untuk apa ya, serasa sok nggak sih tiba-tiba Oh, shock banget. kok tiba-tiba ke kita semua gitu. Saya shock banget kakak, ya Allah. Apalagi perjuangan harus apa namanya, mengurus yang orang ABK yang Nah, tadi dibilang ya, itu. kenakalan remaja. Itu mulia sekali loh sebenarnya. Saya shocknya gini kak, saya juga kan di Cibitung itu hanya sebatas baru pindah ke sana, Oke. baru pindah, terus akhirnya saya bukan siapa-siapa, saya juga belum buka praktek di sana, saya juga orang pendatang baru, dikasih amanah seperti itu, dikasih kepercayaan seperti itu, saya kaget gitu. Masya Ini Allah. beneran saya dipercaya, dan akhirnya saya diminta untuk jadi kepala RB di sana. Masya Allah. Gitu. Jadi rumah belajar itu sebenarnya sebuah sekolah yang memang pendidikannya formal, dan saya masukkan ilmu kebidanan saya di sana. Formalnya dapat, sekolah umumnya dapat, agamanya dapat, tafsirnya dapat, dan plusnya lagi lifestyle-nya. Masya Lifestyle-nya Allah. mereka. Kita Betul, betul. persiapkan mereka untuk siap menjadi manusia yang bisa memberi manfaat. Luar biasa, karena kita pada darurat akhlak ya, Betul, pada umumnya itu betul. sekolah-sekolah darurat akhlak. Betul sekali, ini sangat mulia sekali Kamans Lovers. Mohon untuk dukungan juga untuk Kakak Nawa supaya bisa membangkitkan RB Al-Kausarnya. Ya. Ya. Oh ya, satu lagi mau nanya, program unggulan dari RB itu apa ya Kak? Program unggulannya karena memang mungkin visi dulu ya kak ya. Oh, boleh. Dari visi kita, karena saya visi itu tercetus setelah beberapa bulan gitu ya, karena melihat anak-anak, identifikasi anak-anak, apa sih sebenarnya mereka butuhkan gitu ya, dan akhirnya saya mencoba mencari kata dan yang pas dengan anak-anak. Jadi visinya adalah menumbuhkan karakter pembelajar sepanjang hayat. Luar dengan biasa. iman dan cinta. Masya Allah, saya Jadi terkagum. Masya Allah. karakter pembelajar gitu ya. Jadi Mantap. harapannya ketika mereka tidak ada lagi jadwal sekolah, dimanapun mereka berada punya semangat untuk belajar. Gitu. Masya Allah. Dan tadi kalau tadi mengingat program unggulan, Betul. karena memang kami ini adalah baru, tapi kami insya Allah serius untuk mendalami ini, untuk bertumbuh. Ini pun juga amanah dari para orang tua murid gitu ya. Masya Allah. Bagaimana caranya kita, yang pertama itu adalah kurikulum kita Diknas. Luar Diknas biasa loh. ya. Setara dengan sekolah umum biasa berarti ya Kak? Betul. Jadi kemarin ada wali murid yang bertanya ke saya, Bu, ini sekolah kayak main-main. Saya bilang, akhirnya saya liatin raport yang kemarin semester 1, dia kaget. Oh ternyata pelajarannya banyak banget ya. Wow. Gitu. Sebenarnya pelajaran kita lebih banyak. Kenapa? Pelajaran SDIT semua kita ambil, pelajaran agamanya kita masukin, dan plusnya life skill. Dan life skill itu semuanya kita masukin. Masya Allah. Dan poin plusnya berdasarkan riset ilmiah. Nah itu, Luar biasa. jadi ilmu bidan saya masuk di sana. Mana yang memang sesuai dengan riset yang sudah ada penelitiannya, kita terapkan di RB. Masya Kayak Allah, luar contohnya biasa. nih, kayak contohnya pagi sebelum memulai aktivitas, anak-anak wajib untuk setelah berdoa, mereka kebugaran jasmani. Kalau di sekolah lain mungkin sekolah olahraga cuma Olahraga. sekali gitu ya. Seminggu Ini sekali wajib. biasanya ya. Nah, kita wajib tiap pagi Masya Allah. setelah rilis olahraga. Harapannya apa? Ternyata ada penelitiannya. Ketika anak-anak itu bugar, hormon endorfin tuh meningkat. Wow. Nah, jadi bawaannya happy. Dan alhamdulillah selama 7 bulan ini para orang tua murid pun akhirnya mereka terkejut, kok anak-anak nih nggak ada capeknya gitu Luar ya, kok nggak biasa. ada muka lemesnya Iya, gitu ya. Ternyata memang olahraga itu mempengaruhi jadi kebugaran. Ingat, olahraga penting nomor 1 ya guys. Bersemangat terus guys. Iya, Luar jadi biasa. itu poin pentingnya kita berdasarkan Iya. riset ilmiah dan itu life skillnya, problem solving, karena itu yang dibutuhkan. Dan ya satu lagi, misi kita memutus 3 PK. Apa tuh?
yang pertama putus fatherless. Wow. Karena Indonesia darurat fatherless country nomor 3 di dunia. Wow. Jadi Tiga, nomor sini 3 di dunia. harapannya Masya Allah. RB ini bisa memutus itu. Terus yang kedua, biasa. putus inner child. Inner child. Jadi di dalam tubuh anak-anak, di dalam tubuh yang dewasa ternyata ada sifat anak-anak seperti itu. Oke, Yang ya belum kebanyakan terlilis. ya, seperti itu Dan biasanya. endingnya adalah mental health, kesehatan mental. Dan sekarang banyak fakta di lapangan bahwasanya anak-anak muda itu sekarang gampang banget untuk bunuh diri. Wow, sudah ada terbukti seperti itu kan? Iya. Bentar-bentar, aduh aku stres banget ya, buat apa sih lagi aku Ya hidup. Allah, kayak bucin-bucin kali mungkin ya. Diputusin akhirnya. cowoknya dikit gitu kan, akhirnya puyang pengen bunuh diri gitu. Ya Allah, Jadi jangan banyak yang sampai. mengakhiri kehidupannya. Jangan sampai guys seperti itu ya. Semoga banyak sekolah-sekolah yang seperti RBL Kausar ya. Dan satu lagi memutus rantai stunting gitu. Karena saya betul. bidan, stunting adalah mempersiapkan anak-anak sedini mungkin. Dan di situ kita mempersiapkan kayak bekal makan snacknya, makan siangnya, dipastikan harus ada sayur, harus real food, terus harus yang benar-benar sehat. Karena dengan harapannya mereka ternutrisi dengan baik, dan ketika dia dewasa siap jadi orang tua yang akan dilahirkan bibit-bibit yang bagus. Masya Dan mereka akan Allah. siap lahir sebagai calon-calon pemimpin masa depan dan kebangkitan Islam dimulai dari RB. Mantap sekali, luar biasa sekali guys. Ikaman Lovers luar biasa. Semoga anfa'uhum linnas. linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada Barakallah, manusia lainnya. barakallah. Itu. Terima tujuan kasih kepada seluruh Ikaman Lovers. Semoga kita bisa mendukung kebaikan-kebaikan yang ada di Ikaman Lovers. Oke, dari Minta saya. doanya, Kakak. Terima Support kasih, ya. kita sama-sama ya, saling mendoakan, saling mensupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terima kasih ya, Kak. banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bye bye.